kalau kita melaksanakan sesuai dengan tata aturan yang ada, ya insya Allah kita bisa menyelenggarakan dengan aman dan lancar tanpa ada kendala. Dan salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu integritas dari KPU itu sendiri. Kita menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, pertanyaan ataupun kekhawatiran masyarakat terkait dengan klaster pilkada, ada pilkada atau tidak, protokol kesehatan ini harus tetap dijalankan agar pandemi ini tidak. Selamat datang di Podpos, podcast Pantura Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di acara panturapos.com, Podpos ya, podcast panturapos.com. Kali ini kedatangan, kita mengundang seorang ketua KPU dari Brebes, ketua KPU Brebes. Nama lengkapnya Muammar Riza Pahlavi. Nah ini Pak, saya manggilnya Pak atau Mas ya, Mas ya. Agak ini seperti reuni kecil karena dulu sebenarnya kita antara saya dengan Mas Reza dalam satu naungan perusahaan koran ya Mas Reza di era tahun 2013an terakhir ya Mas Reza, dan Mas Reza akhirnya melompat menjadi kerja atau pindah karir di KPU Brebes, dan ternyata menjadi ketua KPU Brebes ya. Sekarang 2 periode ya Mas Reza, dan malam ini kita ingin bincang-bincang kaitannya dengan pilkada. Walaupun Brebes ini tahun ini tidak ada pilkada, di daerah tetangga ada ya. Dan tema bahasan adalah pilkada di tengah pandemi. Ya mungkin tidak detail, tapi kita ingin sedikit tahu sebenarnya aturan-aturan semacam apa ya di pilkada di masa pandemi ya Mas Reza ya. Sebelum itu mungkin nanti akan kita korek juga kira-kira karena kalau nggak ada pilkada KPU ngapain gitu kan, pasti ada kerjaan karena udah digaji. Pasti ada kerjaan. Kita ingin tahu mungkin apakah melakukan pendidikan politik dan sebagainya. Selamat malam Mas Reza. Ya, selamat malam Mas. Iya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Iya, ya. Sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Baik Mas Reza, kita ada waktu sekitar 30 menit bisa lebih untuk bincang-bincang. Mungkin ini dulu Mas Reza. Mas Reza ini kan berarti 2000, ini sudah berapa periode di KPU Mas Reza? 2 periode ini. 2 periode ini ya. Cerita sedikit Mas, masuk tahun berapa? Cerita singkat kiprah di KPU. Ya, saya sendiri aktif masuk ya, diterima sebagai anggota Kabupaten Brebes sejak Oktober 2013. 2013 ya. Sampai sekarang ini merupakan periode yang kedua, karena anggota KPU itu 1 periode 5 tahun dan bisa dipilih untuk 1 periode berikutnya. Iya. Untuk kita kabupaten ini saya sudah masuk 2 periode ini tahun kedua, periode yang kedua. Mungkin pemirsa ada yang ingin tahu gimana sih menjadi orang KPU, mendaftar di KPU ya. Mungkin ada tip Mas atau mungkin biasanya kan itu apa pendaftarannya bagaimana, orang kan mungkin pemirsa ingin tahu. Yang jelas bahwa untuk anggota KPU itu melalui hasil seleksi ya, dari seleksi administrasi, kemudian ada CAT ya, tes melalui komputer ya, secara langsung, dan juga ada psikologi dan juga ada wawancara. Dan berhasil melalui itu ya? Ya, semua tahapan itu tentu ada beberapa kriteria penilaian yang sudah ditentukan oleh KPU RI ya, peraturan KPU yang mengatur tentang proses seleksi. Dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya bukan merupakan anggota partai politik. Oh, berarti ya keluar kalau memang di anggota partai politik ya. 5 tahun itu sudah keluar dari 5 tahun partai politik. Salah satu
syarat ya. Ya. Ya, mungkin itu perlu diingat bagi teman-teman yang mau meniti karir di KPU. 2 periode ini berarti Pak Ketua ini sudah menolorkan satu pilkada di Brebes ya? Iya. Satu kali ya? Yang 2017 yang sekarang Bu Ida bupatinya ya. Pengalaman Mas mengawal pilkada ini kan, pilkada kan urusannya politik Mas ya. Yang dengar-dengar politik kan terus ya sana sini. Kiat mungkin untuk, atau Anda termasuk sukses mengantarkan pilkada Brebes dan aman ya, aman terkendali, tidak ada kerusuhan dan sebagainya, relatif aman lah saya lihat dari proses pilkada pemilihan di Brebes. Mungkin ada kunci-kuncinya Mas di ya sebenarnya antara pilkada dan pemilu itu prosesnya hampir sama ya. Jadi KPU sebenarnya pekerjaan itu sangat mudah karena sudah diatur sedemikian rupa oleh peraturan-peraturan yang ada, dari undang-undang, PKPU sampai teknisnya. Kita tinggal melaksanakan saja. Kalau kita melaksanakan sesuai dengan tata aturan yang ada ya, insya Allah kita bisa menyelenggarakan dengan aman dan lancar tanpa ada kendala. Dan salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu integritas dari KPU itu sendiri, badan etos bawahnya BPK, BPS sampai KPPS ini sangat penting integritas. Jadi kita tidak berpihak atau memihak salah satu pasangan calon yang ada. Intinya situ kita bekerja sesuai dengan peraturan ya, lurus lempeng ya. Sehingga semua peserta pemilu ya atau pilkada itu merasa diperlakukan secara adil mungkin ya, diperlakukan secara adil sehingga tidak ada gejolak mungkin seperti itu ya. Itu pengalaman mengantarkan kesuksesan pilkada dan pileg kemarin ya Mbak Reza. Nah setelah agenda itu kayak seperti ini kan tidak ada agenda pemilihan ya Mas ya di Brebes. Itu ngapain Mas kerjaannya? Ya tetap kita masih bekerja ya kan. Jadi jangan hanya melihat ketika luang saja. Ketika kita masuk tahapan pemilu ya, kita bekerja tidak mengenal hari libur. Harinya adalah hari kalender. Kita tidak mengenal hari libur, tanggal merah pun kita tetap bekerja. Ya. Kadang sering pulang malam, bahkan kadang nggak pulang ke rumah. Ketika tahapan pemilu ini berjalan ya. Ini jadi jangan dibandingkan seperti birokrasi yang lain ya. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur. Nah, tetapi perlu juga kami sampaikan, yang saya sampaikan, pasca pemilu atau terakhir kita menggelar pemilu 2019 ya, pasca itu kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang diamanatkan oleh KPU RI. Ada beberapa seperti sosialisasi atau pendidikan politik ya pada masyarakat. Ini kita lakukan sesuai dengan plafon anggaran yang ada sudah kita laksanakan. Dan setiap bulannya juga kita masih ada kewajiban kita seperti pemutakhiran data pemilih ya. Data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kita lakukan setiap bulan melalui rapat pleno terbuka. Kita mengundang partai politik yang ada di kabupaten. Jadi itu yang rutin ya. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain ya yang membutuhkan kehadiran komisioner kantor, sehingga tahapan-tahapan pemilu yang akan datang seperti kita AMJ Bupati Brebes itu kan 2022. Kita sudah menyusun RAB-nya kan. Belanjanya. Proses penyusunan itu juga butuh waktu ya. Ini kita menyusun, kemudian kita serahkan kepada Pemda untuk ya segera ditindaklanjuti.
kita sudah mengajukan RAP itu pasca pemilu langsung garap. Kemudian kita serahkan kepada MK Brebes. Harapan kita supaya MK bisa mengatur atau menindaklanjuti misalnya dengan membentuk dana cadangan seperti pemerintah provinsi itu dana cadangan dengan berdasarkan usulan anggaran yang dilakukan oleh KPU. Jadi kita tetap banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Oke Mas, ini yang lagi ramai kan sebenarnya pilkada di masa pandemi ya, apalagi berkaitan dengan tentang protokol kesehatan ya, yang menghindari kerumunan. Sementara pilkada mau tidak mau mesti ada kerumunan. Nah ini sebenarnya aturannya bagaimana, mungkin secara global bisa dijelaskan oleh Mas Ketua, karena di Brebes tidak ada ya, mungkin yang Pemalang ya. Kira-kira bagaimana sih aturan atau regulasi pilkada di masa pandemi COVID ya? Karena kemarin ribut nih, harusnya ditunda dan sebagainya, apalagi ada pokoknya membandingkan kerumunan dengan kerumunan, antara kerumunan yang tidak politik sama kerumunan yang lain dan sebagainya, akhirnya ramai itu ya. Nah kira-kira aturannya gimana Mas di masa pandemi untuk pilkada? Ya, jadi pilkada 2020 ini kita tidak pernah menyangka akan berada di masa pandemi, ya kan? Sesuai dengan jadwal yang ada, tadinya kan pilkada ini digelar tanggal 23 September 2020. Nah, kemudian diundur sampai dengan nanti tanggal 9 Desember. Ya, itu karena memang ada pandemi. Pemunduran menjadi 9 Desember ini memang karena ada pengunduran itu karena pandemi ya. Karena pandemi. Dan kita tidak menyangka akan panjang pandeminya ya. Kan? Karena anggaran yang disusun oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, termasuk juga KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pilku, juga dilakukan secara normal, artinya tidak dalam masa pandemi. Dan karena adanya pandemi inilah kemudian beberapa regulasi itu berubah ya. Berubah mulai dari kampanyenya, kemudian aturan-aturan kampanye, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang ya, tentu kan di situ pasti terjadi. Tinggal bagaimana kemudian disusun aturan-aturan agar protokol kesehatan ini dipatuhi oleh KPU dan juga peserta pemilu. Kampanye misalnya sudah tidak diperbolehkan lagi ada konser musik atau apa yang dalam kerumunan massa yang banyak, lebih banyak diarahkan kepada kampanye secara virtual kan. Banyakan virtual ya. Harapannya seperti itu kan. Cuma kan kenyataannya memang sulit ya kalau kita lihat kita. Ya pendaftaran aja tetap dikawal banyak massa kan gitu kan. Banyak temui pelanggaran protokol kesehatan yang paling banyak. Kemudian juga salah satunya juga keberadaan TPS ya. Tadinya satu TPS itu maksimal 800 pemilih. Nah, untuk mengurangi kerumunan lebih besar, maka dikurangi jumlah pemilihnya di setiap TPS. TPS-nya pecah lagi. Maksimal 500 pemilih. Otomatis ini juga menambah jumlah TPS ya, menambah jumlah TPS. Selain itu juga penyelenggaranya juga harus mematuhi protokol kesehatan, harus menggunakan APD, ada alat-alat yang dibutuhkan ya, seperti yang tadinya tidak disediakan di TPS, sekarang harus disediakan, misalnya cuci tangan, ya, kemudian sarung tangan dari plastik. Ya. Kemudian waktu pencoblosannya yang dari jam 7 sampai jam 1 kan tadinya bebas pemilih datang, sekarang ada jam ya, ada jadwalnya, tidak berkerumun secara bersama-sama dalam jumlah massa yang banyak. Nah ini
ada beberapa regulasi yang memang berubah mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian ditindaklanjuti melalui PKPU yang ada yang dibuat oleh PKPU. Regulasinya bentuknya apa Mas? Semacam peraturan KPU ya? Peraturan KPU. Dan karena ini masa pandemi, maka beberapa peraturan KPU diubah. Ya. Seperti tadi kampanye ya, yang paling banyak kan kampanye, kemudian tata cara pencoblosan di TPS, peralatan atau apa saja sih yang harus disediakan di TPS, ya kan. Ini kan diatur dalam PKPU, dan saya kira semuanya sudah sudah disiapkan oleh KPU, sehingga insya Allah kalau kita menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, pertanyaan ataupun kekhawatiran masyarakat terkait dengan klaster pilkada ya. Banyak meme-meme yang sekolah libur, libur. Iya. Tapi kok pilkada enggak jalan terus gitu kan. Ini menjadi satu tantangan bagi penyelenggara pemilu ya. Bagaimana menjalankan itu dengan baik. Dan artinya bahwa dengan protokol kesehatan yang ketat, nah, kan ini kan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Ada pilkada atau tidak, protokol kesehatan ini harus tetap dijalankan agar pandemi ini tidak memudar. Termasuk diatur juga Mas, pelanggaran misalkan itu yang di mana regulasinya di mana kalau berkaitan pelanggaran yang dilakukan oleh mungkin tadi konstituen atau calon itu. Yang jelas di peraturan KPU yang baru tersebut terkait dengan misalnya kampanye, ya kan ada sanksinya. Ada sanksi. Melanggar protokol kesehatan, kan? Bahkan sanksinya sampai pencoretan dari calon itu ya. Ini kan nanti ranahnya Bawaslu ya. Sanksinya seperti apa kan? Tapi kan KPU sudah mengatur sedemikian rupa agar kita penyelenggaranya juga aman, serta pilkadanya juga aman, masyarakatnya juga aman. Ini yang menjadi perhatian, dan menjadi perhatian kita. Bahkan KPU-nya, PPK-nya, PPS, KPP itu tidak dites semua. Kan salah satu syarat untuk menjadi penyelenggara itu. Kita saja yang tidak pemilu aja kita disuruh untuk swab ya, untuk kota-kota yang kita ada ya, kita disuruh swab untuk memastikan bahwa kita semuanya dalam kondisi sehat gitu ya. Tadi Mas kaitan dengan sanksi, saya baca ada misalkan sanksi denda dan sebagainya, misalkan calon ini melanggar lalu didenda, memang diatur gitu? Ya di PKPU sudah ada denda gitu ya, bayar gitu. Saya tidak kurang begitu tahu persis ya, tapi memang ada sanksi ya. Setiap peraturan ya, ketika ada pelanggaran pasti ada sanksinya. Tetapi kalau kita lihat berita-berita yang ada, ya, memang banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ya, karena melanggar protokol kesehatan. Ya memang sulit ya mengendalikan, misalkan masa harus yang sedikit pengen meramaikan dan sebagainya kan agak sulit ya mengendalikan. Kalau aduan-aduan itu biasanya larinya ke Bawaslu ya, misalkan masyarakat, ini banyak kerumunan, ke Bawaslu ya, arahnya Bawaslu nanti memproses gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada penanya dari pemirsa. Nah, saya buka dulu. Ada pertanyaan dari netizen dengan akun di Facebook ya ini ya. Jawir Ombos
Bisane pilkada ora diundur tapi libur lebaran diundur ya, itu yang pertama. Bastian Husni Fahmi Sip donge wawancarane karo ketua KPU Pemalang ben pas oke. Eja bae Mas ikut nanya sepenting apa pilkada diadakan di masa pandemi virus corona. 3 dulu dari mungkin yang 2 nanti yang dijawab panitia panitia Pantura Pos yang jawabkan. Yang dari Jawir Ombos ini bisanya pilkada ora diundur tapi libur lebaran diundur. Libur lebaran diundur. Monggo masuk ketua KPU. Ya, ini kebijakan pemerintah ya. Iya. Jadi tentu banyak faktor ya yang menyebabkan kenapa pilkada tidak diundur ya. Iya. Ada pandemi kok jalan terus ya. Padahal sudah proses pengunduran ya, tadi disebut ya. Kita sudah ada beberapa pilkada 2020 seharusnya dilaksanakan 23 September yang ya. lalu ya. Ini kemudian diundur 9 Desember ya. Nah, ini tentu ada beberapa pertimbangan ya. Kemarin juga memang sempat ada wacana setelah diundur 9 Desember supaya diundur lagi karena pandeminya ternyata masih masih ya, belum menunjukkan tanda-tanda turun. Menunjukkan tanda-tanda turun jadi muncul wacana diundur lagi. Tapi ternyata keputusan pemerintah ya tetap dilaksanakan di 9 Desember tentu dengan berbagai pertimbangan ya. Ada pertimbangan politik, ada pertimbangan ekonomi ya, ada pertimbangan kesehatan juga tentu pihak DPR dan juga pemerintah tentu sudah meminta keterangan ataupun rekomendasi masukan dari Kementerian Kesehatan ya untuk dengan berbagai pertimbangan tersebut kenapa pilkada tetap dilaksanakan di 9 Desember. Kalau kita melihat berita-berita di luar negeri juga beberapa negara juga tetap menjalankan pemilu ya. Kayak Amerika kemarin baru saja mengadakan pemilihan presiden ya. Di Korea Selatan juga ada pemilu, di beberapa negara yang lain juga tetap digelar pemilu. Tentu semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini di sini juga selain pembelajaran politik, juga ada pembelajaran kemarin bagaimana masyarakat itu patuh dan taat, misalnya untuk protokol kesehatan, seperti menggunakan masker. Ini sangat penting, ya, sangat penting bagaimana untuk mencegah penyebaran COVID ini agar jangan sampai pilkada atau pemilihan kepala daerah menjadi klaster pilkada tersendiri. Dianggap sebagai klaster tersendiri. Ya, jadi pembelajaran kepada masyarakat untuk patuh protokol. Insya Allah kalau kita patuh terhadap protokol kesehatan ya, kesehatan untuk kita sendiri kan. Jadi kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri ya, jangan gara-gara pilkada nanti yang disalahkan pilkada padahal dirinya sendiri yang memang seluak orang belum tidak patuh ya, senangnya berkerumun dan sebagainya. Jadi ya tadi beberapa faktor tadi kita. Ya, mungkin ini sudah pertanyaan ketiga termasuk ini ya, yang pertanyaan Mas ikut nanya sepenting apa pilkada diadakan di masa pandemi, mungkin jawabannya sudah tadi ya. Ya, jadi bahwa pemerintahan ini tidak boleh kosong. Iya. Bupati ya dan sudah habis masa jabatannya. Iya. Gubernur ya mungkin juga. Kalau diundur nanti nggak ada, dia sudah habis, berarti kekosongan pemerintah ya. Iya, ini kan bisa mengganggu jalannya pemerintahan ya. Kan meskipun bisa di PLT kan ya, misalnya ya yang sekarang incumbent lagi kampanye kan juga ada PLT bupati atau PLT gubernur ya. Tetapi
diundur sampai kapan? Kita kan tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Kita sih bisa memastikan. Iya. Ya kan? Ditunggu hilangnya belum tentu ya, mundur lagi. Nanti malah justru. Iya. Sementara pemerintah harus tetap jalan. Iya. Amerika yang katanya negara adik kuasa super power di dalam tetap melaksanakan. Menurut. Ya, Pilpres kemarin ya kan. Ini yang donge wawancara karo ketua KPU Malang nih, oh ya sama saja sebenarnya karena peraturan di mana kan sama saja. Mengundang ketua KPU Pemalang sama ketua Brebes sama karena ilmunya sama, ilmunya sama, cuma mungkin lagi sibuk. Ilmunya sama. Malah justru yang tidak menyelenggarakan pemilu lebih clean gitu. Nanti dikira kepentingan nanti kita ngundang. Terus apa pertanyaan ketiga, bagaimana jika sampai 2022 ya pandemi belum hilang, bagaimana pilkada di Brebes? Nah, pilkada Brebes kapan Brebes? Jadi sesuai dengan undang-undang pilkada yang sekarang masih berlaku, nanti pilkada serentak itu di tahun 2024. 24 ya, iya. Tahun 2004. Tetapi AMJ Brebes memang Bupati Brebes memang sampai dengan 2022. Oh iya. 2022. Jadi kita sih sudah mempersiapkan, RAB tadi untuk anggaran pilkada Brebes ya, entah dilaksanakan 22 atau 24, tapi yang jelas sesuai dengan undang-undang pilkada yang masih berlaku sekarang ya, itu nanti Kabupaten Brebes ikut pilkada secara serentak nasional sesuai dengan undang-undang itu di tahun 2024. Berarti dalam 2 tahun ini? Iya. Nanti kalau memang tetap di 24 nanti akan ada PLT selama 2 tahun gitu ya. Iya. Kalau ternyata akhirnya diadain ya malah bagus ya. Iya, tidak ada PLT. Ada wacana ke masing-masing gitu ya. Atau sesuai dengan periode. Iya, sesuai dengan periode. Iya. Kayak Brebes harusnya 22 nanti pilkadanya 22, minggu habisnya 23 nanti pilkada. Ada wacana seperti itu. Tapi kita kan tidak tahu ya. Itu kewenangan dari DPR RI yang membuat undang-undang akan merubah itu atau tetap seperti yang sudah ada di undang-undang yang lama yang kita tidak tahu. Kita ngikut saja sesuai dengan pembuat undang-undang saja. Oke, pandeminya mudah-mudahan sudah hilang. Ya. Tahun 2001 sudah hilang lah, 2021 sudah hilang. Jangan lama-lama mudah-mudahan ya. Ada penanya lagi, Mas? Kalau sudah tidak ada, waktunya lumayan Mas cukup ya, nggak terasa kan 30 menit, sudah 30 menit Mas kita ngobrol tentang pilkada di masa pandemi. Terima kasih Mas Ketua KPU Brebes Muhammad Reza Pahlavi. Reza. Iya. Ada oleh-oleh dari kita Mas, sekedar kaos Pantura Pos ya. Mudah-mudahan cukup ya. Wis orang lemu ya, tetap menjaga kondisi tubuh tidak sampai lemu. Ini terima kasih ini. Oke. Pantura Pos. Ya, terima kasih kehadirannya Mas dan terima kasih pemirsa. Suatu saat kita ketemu lagi Mas dalam kesempatan seperti ini ya atau kesempatan yang lainnya. Tema yang lain ya, atau tema Mas Ketua Reza setelah KPU mau jadi calon bupati atau bagaimana, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Akhir kalam, saya Muhammad Abduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.